Oke, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang fundamental banget. Sebuah keterampilan yang bisa mengubah alat biasa jadi instrumen presisi. Kita akan ngomongin soal cara mengasah pisau dengan benar. Kebanyakan orang mikir ya kan, kalau mau pisau yang super tajam, setajam silet, kita pasti butuh alat-alat canggih yang mahal. Tapi, gimana kalau ternyata anggapan itu salah besar? Nah, ini dia nih kuncinya. Ternyata rahasianya itu bukan di alatnya, tapi ada di jari-jari kita sendiri. Intinya apa? Sensitivitas dan teknik itu jauh lebih penting daripada teknologinya. Jadi ini soal pergeseran pola pikir. Dari yang tadinya bergantung sama alat, jadi benar-benar menguasai keahliannya. Nah, untuk benar-benar paham filosofi ini, kita harus kenalan dulu sama sumbernya. Seseorang yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk seni ini. Namanya Murray Carter. Dan dia ini bukan sekadar hobiis loh. Dia ini Master Bladesmith generasi ke-17. Pengalamannya, dia bilang dia sudah mengasah lebih dari 50.000 pisau dengan tangan. Bayangin, 50.000 pisau. Angka segitu bukan cuma statistik biasa. Itu bukti nyata penguasaan yang luar biasa dalam. Jadi, di sini kita lihat perbedaannya jelas banget. Di satu sisi ada metode umum, beli alat mahal, pakai jig aneh-aneh, yang seringkali malah hasilnya nggak maksimal dan sudutnya salah. Fokusnya cuma di ujungnya doang. Nah, di sisi lain ada metode sang ahli. Yang diutamakan itu teknik dan skill. Fokusnya ke seluruh geometri pisaunya. Inilah yang pada akhirnya membangun penguasaan sejati. Oke, sekarang bagian yang paling penting. Kata Carter, sebelum kita bahkan pegang batu asah, ada satu teknik diagnosis yang jujur lebih penting dari proses mengasahnya sendiri. Poinnya gini, Anda harus belajar mendiagnosis mata pisau pakai tangan Anda sendiri. Kenapa? Karena mengasah pisau tanpa tahu apa yang salah, itu ya ibaratnya kayak nyetir mobil tapi mata Anda ditutup. Gak bakal sampai tujuan kan? Nah, tes inilah mata Anda. Caranya gampang banget dan aman. Pertama, pegang pisaunya seolah-olah Anda memotong sesuatu. Terus, nah ini penting, taruh ibu jari tangan Anda yang satu lagi di punggung pisau. Ini buat keamanan dan kontrol. Baru deh coba geser pelan-pelan 3 jari pertama Anda di sepanjang mata pisaunya. Kalau pisaunya tajam, jari Anda bakal terasa nyangkut atau menggigit kulit. Tapi kalau tumpul, ya licin aja, lewat gitu aja. Dari sini Anda langsung tahu kondisi pisaunya. Nah, kalau kita udah bisa baca kondisi pisaunya, baru deh kita siap mengasah. Sekarang, kita akan bedah metode 7 langkahnya. Ini semacam resep rahasia untuk dapat mata pisau yang sempurna. Oke, ini dia nih 7 langkah lengkapnya. Dari mulai membersihkan pisau, cek kelurusannya, bikin rencana, sampai polesan terakhir. Kelihatannya banyak ya? Tenang, Carter sudah membaginya jadi 3 fase utama yang gampang diikuti. Kita akan bahas satu persatu. Fase pertama, ini semua soal persiapan dan rencana. Langkah 1-3, mulai dari pisau yang harus bersih, terus cek ada bengkok atau enggak. Nah, yang paling penting kata Carter adalah langkah ketiga, bikin rencana. Kita harus periksa dulu, oke pisaunya kenapa nih? Ujungnya patah, ada goresan dalam, mengetahui tujuan kita sebelum mulai itu setengah dari keberhasilan. Lanjut ke fase 2, ini bagian kerja kerasnya, menggerinda dan membentuk ulang. Di langkah 4 dan 5 ini, kita nggak cuma menajamkan ujungnya loh. Kita juga menipiskan bagian di belakang ujung tajamnya, yang disebut secondary edge. Kenapa ini penting? Supaya pisaunya bisa membelah dengan lebih mulus, lebih sedikit hambatan. Nah, setelah itu beres, baru kita buat primary edge baru yang sudutnya rendah. Inilah bagian yang benar-benar melakukan tugas memotong. Dan akhirnya, fase ketiga, ini adalah sentuhan akhirnya, finishing. Di sini kita melakukan honing atau asah halus dengan gerakan menjauhi mata pisau buat menyempurnakan sudutnya. Terus kita poles lagi di batu yang lebih halus biar makin tajam. Nah, langkah terakhir yang sering dilewatkan orang, kita hilangkan burr-nya. Burr itu semacam kawat baja super tipis sisa asahan. Caranya, cukup disepotong kayu lunak. Hasilnya, mata pisau yang super bersih, kuat, dan tajam sempurna. Jadi, setelah semua persiapan, kerja keras, dan penyempurnaan ini, apa sih hasilnya? Percaya deh, hasilnya itu bukan cuma sekedar pisau tajam biasa. Hasilnya adalah sebuah pisau yang ketajamannya melampaui silet. Carter punya istilah sendiri untuk ini, yaitu scary sharp edge, tajam yang sampai bikin ngeri. Saking tajamnya, kita jadi lebih hormat sama alat ini. Dan itu semua murni hasil dari teknik yang benar. Dan bagian terbaiknya, Anda nggak perlu menghabiskan waktu berjam-jam kok untuk bisa menguasai ini. Cukup 20 menit saja sebulan.
20 menit latihan yang fokus dan konsisten, dan keterampilan ini bisa jadi milik Anda. Benar-benar bisa dicapai kan? Jadi kesimpulannya apa? Rahasia pisau super tajam itu bukan soal alat apa yang Anda beli, tapi soal keterampilan apa yang Anda bangun di jari-jari Anda. Nah, sekarang Anda sudah tahu rahasianya. Mau dipakai di dapur, di bengkel, atau pas lagi di alam bebas, kemungkinannya nggak terbatas. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan Anda ciptakan dengan keahlian baru ini?